Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari didatangi oleh seorang kafir musyrik membawa seekor kambing. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membeli kambing tersebut. Ini menunjukkan boleh selama tidak ada dalam urusan agama. Sebenarnya memilih untuk menjauhi orang lain, it's okay. Tapi apabila kamu punya kewajiban sama dia, wajib kamu tunaikan. Bentar, saya ada cerita dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu punya saudara yang namanya Zaid. Zaid masuk Islam sebelum Sayyidina Umar dan meninggal dibunuh. Nah, sang pembunuhnya ini akhirnya masuk Islam di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar memanggilnya. Setelah dipanggil Sayyidina Umar berkata kepada sang pembunuh kakaknya ini yang telah bertaubat ya, bagaimana caramu membunuh kakakku? Bla 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 dijelasin sama si pembunuh tadi, mantan pembunuh. Akhirnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di akhir percakapan bilang, ya sudah kalau begitu aku minta tolong kepadamu, tolong jangan tampakkan wajahmu lagi di hadapanku. Kenapa? Karena ketika melihat orang ini, dia ingat bagaimana kejamnya orang ini membunuh saudaranya tadi. Dan timbul di sana perasaan-perasaan trauma, mengingat-ingat kejadian-kejadian yang telah berlalu. Namun ingat, kemudian mantan pembunuh saudara Sayyidina Umar radhiyallahu an ini, mantan pembunuh Zaid, ini langsung bertanya kepada Sayyidina Umar, Umar, wahai khalifah, apakah dengan begini hakku sebagai rakyatmu tidak akan engkau tunaikan? Jawaban Sayyidina Umar, tidak. Tidak, hakmu sebagai rakyatku akan tetap aku tunaikan. Kalau semisal dia butuh makan, butuh apa, butuh sesuatu dari seorang khalifah, dari seorang Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar tetap akan menunaikan haknya dia sebagai seorang rakyat. Ini menunjukkan boleh bagi kita mungkin gak pengen ketemu sama seseorang, namun apabila kita punya muamalah yang wajib sama dia, bukannya kalau lemari emang tempatnya baju biar dirapi, ini bukan buat dilempar-lempar. Ya emang harusnya itu bare minimum, gak usah heran. Punya kewajiban sama dia, maka tunaikan kewajiban tersebut. Boleh, tapi dengan beberapa bahasan. Sebentar, next. Ada ulama yang menjawab cukup mengucapkan wa'alaikum. Berdasar pada kejadian yang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu hari sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diucapkan oleh orang-orang kafir, Assalamualaikum. Assalamualaikum merupakan plesetan dari Assalamualaikum. Apa artinya? Kecelakaan bagimu wahai Muhammad, kematian bagimu wahai Muhammad. Dijawab oleh Rasulullah, wa'alaikum. Cukup dijawab wa'alaikum. Rasulullah Masya Allah akhlaknya di luar kemampuan kita sebagai seorang manusia biasa. Kalau kita nemu ada orang begini, enggak, Rasulullah enggak. Begitu lembutnya Rasulullah, cukup jawab wa'alaikum. Enggak dihina-hina balik sama Rasulullah. Nah, akhirnya gara-gara kejadian ini ada ulama lain berpendapat bahwasanya boleh bagi kita untuk menjawab wa'alaikumussalam. Loh kok bisa? Sebab pada saat itu orang-orang kafir, mereka berniatan untuk menghinakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan konteks orang-orang kafir hari ini, ketika mengucapkan salam ke kita, kebanyakan memang pengen salam sebagai sapaan, sehingga masuk ke dalil di dalam Al-Quran, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika kalian diberikan penghormatan atau diberikan salam, maka balaslah salam itu dengan lebih baik atau yang sepadan. Ayat tersebut tidak menjelaskan apakah ini hanya diperuntukkan kepada orang Islam atau diperuntukkan untuk orang selain non-Islam, sehingga masuk kepada yang lebih am. Masuk di sana orang Islam dan orang non-Islam. Jadi ulama berbeda pendapat. Ada yang tetap menganjurkan cukup mengucapkan wa'alaikum, ada yang selain daripada itu. Barakallahu fikum. Ya gak bisa. Gak bisa. Gimana ceritanya kamu harus bisa betah belajar tapi kalau kamu gak mencintai ilmu tersebut lebih dahulu? Ya gak bisa.